Natal, saya percaya setiap kita kabarnya luar biasa hari ini. Kita akan memulai ibadah Yud kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia Tuhan sebagaimana kami ada pada saat hari ini. Itu semua karena kasih-Mu. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk karya terbesar yang Tuhan beri dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan setiap kami, sehingga setiap kami layak Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau hadir Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sembah Dia, terima kasih Tuhan, karena salib-Mu. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami sembah Engkau. Haleluya. Mari sembah Dia, naikkan syukur baginya, sebab Kau yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Kami puji, kami sembah Engkau, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh, kami puji, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares, nothing compares to the promise I have in you. Sekali lagi katakan, nothing compares to the promise I have in you.
kasih, tidak ada yang seperti Engkau. Kami puji, kami sembah Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, amin. Ya, nggak terasa kita sudah masuk di bulan April, dan saya percaya perjalanan saudara sepanjang tahun 2021 penuh dengan berkat Tuhan. Ya, meskipun situasi dan kondisi mungkin tidak baik untuk kehidupan saudara. Ya, mungkin baik pekerjaan, baik pergaulan, baik hubungan keluarga atau pertemanan. Tapi satu hal yang pasti dan amini benar bahwa Tuhan tetap baik bagi saudara dan saya. Amin. Ya. Terima kasih saudara untuk boleh datang dalam ibadah kita pada sore hari ini, dalam ibadah Harvest Generation, di mana semua anak muda boleh datang berkumpul menyembah Tuhan, dan tentunya setelah menyembah kita mau belajar mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa setiap firman yang boleh kita dengar itu tertanam, bertumbuh, dan berbuah serta buahnya tetap. Sehingga saudara kembali menjadi apa yang dikatakan firman, yaitu menjadi garam dan terang. Tentu kita nggak bisa berdampak kalau kita sendiri nggak pernah ada belajar tentang satu dan lain hal, ya. Apa mau kita berdampak kalau kita nggak pernah belajar tentang kebenaran firman Tuhan? Nggak mungkin. Dan oleh sebab itu, pada sore malam hari ini kita mau belajar tentang yang namanya setia. Amin. Ya, setia itu mungkin bukan satu hal yang asing di telinga kita. Setia itu bukan satu hal yang baru. Kita sangat sering dengar apa itu yang dibilang tentang setia, seolah-olah kita tahu. Tapi benarkah demikian? Dan sore hari ini kembali bersama saya Andrew Betlen, kita akan belajar tentang setia. Amin. Oke, sebelum masuk lebih dalam, apa itu setia dan kenapa sih kita setia? Ya, kita baca firman-Nya yuk. Firman-Nya diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 3. Nanti kita lanjutkan ke 4 dan 5, ya. Firman Tuhan bilang gini. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab katanya mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau, kata firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Terakhir, ending firman Tuhan dibilang diam di negeri dan berlakulah setia. Pertanyaannya adalah apa sih setia itu? Kenapa Tuhan suruh diam dan berlaku dengan setia? Saya pada saat diberikan tema ini, pikiran saya kemana-mana. Saya menerawang banyak hal. Kenapa sih Tuhan mau kita hidup dengan setia? Kenapa sih kita harus belajar setia? Itu apa setia itu masih masih cocok dengan zaman sekarang? Bukannya semakin kita oportunis, kita semakin bisa mendapatkan keuntungan banyak. Dan saya yakin anak-anak muda pasti nggak ada mau dirugikan, ya kan? Mereka semua pasti pengennya untung gitu. Dan setelah saya gali, ternyata Tuhan taruh lebih banyak lagi. Jadi saya udah pelajari hari ini, dan ketika saya makin gali, saya tadi tapping pertama, kedua, saya ganti lagi. Kenapa? Karena saya semakin gali lebih dalam, semakin saya nggak ngerti gitu, semakin saya merasa bodoh. Jadi saya gali lebih dalam lagi, sampai akhirnya Tuhan kasih saya hikmat. Tuhan, apa yang mau disampaikan kepada anak-anak mudamu pada malam hari ini atau sore hari ini? Ternyata belajar tentang setia itu nggak mudah, saudara. Ya. Kalau kita pelajari lebih jauh secara sekilas saja, setia itu adalah kata sifat. Paling enggak di dalam KBBI kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, kata setia itu berpegang teguh kepada janji, pendirian, itu patuh, itu bisa dikatakan setia, taat itu bisa setia. Ya. Artinya apa? Setia ini adalah satu sifat, gitu. Tapi tentunya sampai dia menjadi sifat, itu pasti butuh yang disebut dengan namanya proses. Ya, kenapa? Karena ketika kita mau setia, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan lepas pilihan. Dan ketika pilihan-pilihan itu diambil,
Nah, itu menentukan apa sifat kita. Oh, menarik ya saudara ya, menarik sekali. Amin. Ketika saya bicara tentang setia, awalnya ketika pesan yang disampaikan oleh pengurus, Kak, tolong dong sampaikan firman Tuhan hari ini tentang setia. Mindset pertama saya itu bicara tentang relationship. Tapi nyatanya ternyata nggak sesimpel itu saudara. Ya, nggak secetek itu. Setia itu ternyata, wow, itu bisa diaplikasikan di dalam pekerjaan, pelayanan, komitmen saudara baik sama Tuhan, sama pekerjaan, sama perkataan saudara, ya, pergaulan saudara, hubungan keluarga, dan banyak hal. Kenapa? Karena kesetiaan itu pada prinsipnya adalah tadi menurut KBBI aja, dia bilang kesetiaan merupakan berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Itu bicara tentang perjanjian dan pendirian dan sebagainya, itu bicara tentang perkataan. Ya, patuh dan taat. Akhirnya saya simpulkan bahwa setia merupakan satu bentuk komitmen dari ketaatan. Oh. Jadi kata setia itu dibentuk berdasarkan proses saudara. Setia itu nggak pernah jatuh dari langit. Dan ketika saya belajar tentang setia, aduh, Tuhan makin banyak hal yang Tuhan bukakan. Dan saya renungkan itu, iya benar. Kesetiaan itu harus melalui yang namanya ujian. Ya. Kalau terhadap perkataan itu nanti bisa berdampak juga kepada integritas. Wow, luar biasa saudara. Paling nggak baru sedikit aja udah banyak gitu ya, membuat pemahaman kita lebih jauh lagi tentang setia. Baik, ini kita sedikit belajar bahasa Ibrani. Tulisannya memang susah sekali, MWNNA gitu ya. Tulisannya Biona, bisa lihat di bawah sini kalau dibantu sama editornya. Setia, bahasa Ibraninya itu yang dipergunakan dalam konteks ayat ini, Mazmur 37 ayat yang ketiga, bicara tentang emunah. Artinya apa emunah? Emunah itu bicara tentang benar, jujur, dan dapat dipercaya. Ya, benar, jujur, dan dapat dipercaya. Jadi kalau kita bilang kamu berlaku setia, kamu harus benar, kamu harus jujur, dan dapat dipercaya. Ya, karena kepercayaan itu ternyata comes up with integritas atau integrity. Dan integritas itu adalah bukti keselarasan antara perkataan dengan perbuatan. Dan pertanyaan Tuhan, kenapa sih Tuhan bilang nggak boleh iri sama orang sukses, apalagi sama orang berdosa? Jadi orang berdosa yang sukses gitu ya. Kenapa? Karena dia sukses kan berbuat curang. Wow. Terus nggak boleh marah Tuhan sama orang yang berbuat jahat. Kenapa? Ternyata ketika kita gali lebih dalam lagi, firman-Nya itu luar biasa buat saya pribadi ya. Buat saya pribadi itu luar biasa. Tuhan mau menunjukkan banyak hal yang menyatakan bahwa enggak anakku, engkau itu enggak di situ levelnya. Kau harus menjauhkan dirimu dari amarah dan iri hati. Kenapa? Karena iri hati adalah akar segala dosa. Ya, akar dari segala dosa. Kok bisa? Kalau saudara nanti baca di kitab Kejadian yang pertama, dosa pertama antar sesama manusia itu iri hati, karena Kain iri terhadap Habel sehingga ia membunuh. Dan bagaimana kalau orang benar iri hati dengan orang-orang yang berbuat dosa dan sukses lagi, atau curang melakukan firman Tuhan? Ya, saudara akan melakukan hal yang lebih jahat lagi. Iri hati yang kedua contohnya dalam dunia marketplace ya. Dikatakan bahwa para pejabat tinggi dan wakil raja itu iri hati terhadap Daniel, itu ada di Daniel 6. Sehingga mereka cari cara untuk menjatuhkan Daniel, memfitnah Daniel supaya Daniel masuk ke gua singa. Tapi kita sama-sama tahu dari dua kejadian, baik Kain maupun para petinggi raja dan wakil raja tersebut, dua-duanya berakhir dengan cukup tragis. Dan Tuhan gak mau anak-anaknya berakhir dengan tragis. Tuhan mau menyayangi anak-anaknya, memberkati anak-anaknya, menyertai anak-anaknya, dan membawa anak-anaknya naik dan tidak turun. Makanya anak-anak Tuhan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi kepala dan bukan ekor.
Tapi sebelum kau menjadi kepala dan bukan ekor, dikatakan apa? Firman Tuhan yang lain bilang bahwa kau harus menjadi garam dan terang. Ya. Artinya apa? Kau harus berdampak. Paling tidak dari perkara kecil yang Tuhan boleh taruh dalam kehidupanmu hari-hari ini. Ya, Yakobus 3 ayat 16 dengan jelas berkata gini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wow. Artinya apa? Kalau kau iri hati dengan orang-orang berbuat curang, seperti kata firman Tuhan tadi, tinggal tunggu waktunya, engkau akan berbuat jahat dan menjadi serupa dengan mereka. Dan sore hari ini kita fokus sama Mazmur 27 ayat yang ketiganya. Dia bilang apa? Percaya aja kepada Tuhan, dia bilang, dan lakukan aja yang baik. Percaya dan lakukan yang baik. Trust in the Lord and do good, so shall you dwell in the land, and truly you shall be fit. Dan kamu akan tinggal di dalam tanah yang Tuhan berikan, dan kamu akan diberi makan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Wow. Percaya. Kecurangan boleh terjadi di sekitar, mungkin ketidakadilan terhadap engkau hari ini, baik dalam dunia pekerjaan, dalam relationship, di dalam keluarga, engkau mungkin di nomor 2 kan, nomor 3 kan. Terus mungkin orang lain dengan perbuatan tanganmu yang berhasil diklaim. Engkau gak perlu iri dan gak perlu sakit hati. Cukup percaya saja kepada Tuhan. Amin. Ya, ini saya langsung baca ayat keempat dan kelimanya. Lihat nih. Setelah kita percaya, setelah kita diam, setelah kita berlaku setia. Berlaku setia tadi bicara tentang jujur, dapat dipercaya, ya, benar. Firman Tuhan bilang apa? Bergembiralah karena Tuhan. Kalau kau melakukan hal demikian, maka kata firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 4, dia bilang bahwa maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang kelima bilang lagi, serahkan aja hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dan ya, kau gak usah bertindak untuk orang-orang yang berbuat curang atau mungkin yang menyakiti hati. Karena firman berkata, dan ia akan bertindak. Wow, luar biasa ya. Setia bicara tentang kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan. Dan setia itu akan membuahkan kita kepada ketaatan. Ketaatan total, loyalitas penuh. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, orang setia adalah orang yang dicari Tuhan. Firman Tuhan yang terakhir kita ambil dari Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ya. Ternyata orang setia adalah orang yang banyak dicari, saudara. Mungkin hari ini dengan saudara jujur, dengan saudara baik, dengan saudara setia, saudara mungkin posisinya biasa-biasa aja, di keluarga biasa-biasa aja. Tapi tinggal tunggu waktunya. Pada saat masa promosi Tuhan datang bagi kehidupan saudara, saudara akan diangkat naik dan tidak turun. Saudara akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini, dan saya percaya firman hari ini juga gak cuma memberkati saya, tapi memberkati saudara. Dan kita mau belajar setia dari hal yang paling kecil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan anugerah pertolongan-Mu pada malam hari ini, sore hari ini Tuhan. Hamba-Mu bersama dengan anak-anak muda bersatu hati Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi anak-anak muda. Kiranya roh takut akan Tuhan biarlah melekat dalam hati mereka, mengubahkan hidup mereka. Tuhan, pakai mereka untuk terus menjadi alat-Mu Tuhan. Berdampak dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam mereka lakukan. Jauhkanlah mereka dari segala iri hati, kedengkian, kejahatan dalam pikiran. Kami patahkan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati jemaat gereja GBI Rem. Kami berkati setiap pengurusnya. Kami berkati gembala kami, Pastor Paulus Supit, beserta jajaran. Dan kami berkati juga KPA GBI Rem. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa yang baik. Hamba-Mu terbatas, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, kami tidak terbatas. Oleh sebab itu ya Bapa yang baik, kami sebelum kami kembali dalam aktivitas kami masing-masing, kami mau angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, dan kami mau terima. Biarlah berkat yang datang daripada Allah Bapa,
kasih, pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, bimbingan dari Roh yang Kudus, itulah menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh, praise the